Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mencoba untuk mengerjakan satu latihan soal ya, seperti ini. Ada satu sistem tenaga listrik sederhana di mana terdiri dari pembangkit, kemudian trafo dan transmisi, disertai beban 2 titik. Ya, kita pertama ambil pilihan Simulink. Kita pilih yang blank model. Kemudian tentunya kita siapkan, setelah ada tempatnya, kita siapkan library browser. Ya. Dari bagian Simulink, di bawahnya Simscape, kemudian Electrical, bawahnya Specialized Power System, ambil Fundamental Blocks, ya, kita ambil electrical sources atau sumber listrik, kita ambil AC voltage source, ya, AC voltage source. Kemudian untuk bagian penghantar, di situ ada pilihan untuk eh, paralel RLC yang branch ya, paralel RLC branch kita ambil. Kemudian ini memerlukan grounding ya, tekan grounding kita kasih ke sisi groundnya AC voltage source. Dan yang ini kita hubungkan. Terus ini karena ada 2 set, kita duplikasi saja ya. Ini kita setting dulu sesuai dengan, kita double klik ya. Kita setting dengan sesuai NIM kita. Misalnya di situ soalnya adalah A kali 10 ya kalau tidak salah. Jadi misalnya A NIM kita 15 ya. 15 seperti ini kilowatt. Seperti ini boleh, atau diringkas nolnya ikut yang belakang juga bisa. Kemudian sudut fasenya 0, frekuensinya 50, jangan lupa. Sudah lengkap ya, measurement sementara belum. Oke. Kemudian untuk penghantar di gardu pembangkitnya ini pakai tipe RLC. Kemudian hambatan tadi berapa? 150 ya, 150. 150, 25, 120. 150 yang bisa 25 dan 120. 25 mili Henry itu berarti ya kali 10 pangkat min 3 ya. Kapasitornya 120 mikro. Pangkat minus 6. Kemudian measurement sementara tidak. Kemudian ada initial kapasitor voltage. Ini karena tidak kita perlukan sifat transiennya, kita tidak gunakan ya. Nah, ini kita bisa duplikasi dengan kita blok, kemudian kita klik kanan, copy, kita taruh bawahnya. Jadi kita boleh saja mengcopy eh, satu kelompok gitu ya, satu grup maksud saya, bisa kita atur posisinya. Nah, kemudian untuk bus ya, sebelum masuk ke trafo, ini bisa kita jadikan satu dulu, bisa seperti ini, atau cara lain juga bisa ya. Kemudian kita ambil trafonya dari browser, kita ambil yang
karena parameter trafonya sederhana ya, kita pakai trafo yang juga paling sederhana yaitu linear transformer. Dari sini ini kita bisa set untuk 2 bilitan saja, kita double klik. Ini three windingnya kita uncheck sehingga nanti tinggal two windings ya. Kalau kita offline nanti eh, tinggal jadi hanya 2 bilitan. Kemudian parameternya ya jangan lupa ini kita set mengikuti jenis satuannya apakah SI atau PU ya. Ini kebetulan pakai SI. Kemudian untuk nominal power dan frekuensinya ini harus di atas beban totalnya ya. Beban total kalau kita perhitungkan kurang lebih itu ada sekitar 200 ya, 200 tambah 50, 250 katakanlah. Ini ada ralat tidak kita gunakan tapi kita gunakan ukuran daya dalam kilo ya. Jadi ini kilo watt, kemudian kilovar ini juga ya 100 kilowatt ini 25 kilovar. Kalau di total kurang lebih kalau kita bawa ke KVA ini 375-an KVA ya kurang lebih ya kurang sedikit ya. Kita agak bulatkan ke atas sehingga sistem aman ya. Kita ambil misalnya 400 kilo ya, berarti kali 10 pangkat 3. Kemudian komponen kedua ini kan frekuensi ya. Kita ambil 50. Kemudian untuk tegangan sisi primer ya, winding one ini kan primer atau primary ya. Kita bisa ambil 150 kV ya, seperti menyesuaikan dengan NIM 15 atau ini 150 plus 3 untuk eh, apa hambatannya ya R sama L-nya mengikuti saja sementara. Kemudian winding 2 ini kan 20 kV. 20 kV 20 plus karena kilowatt ya plus 3. Sementara seperti ini. Kemudian untuk resistansi magnetisasi dan induktansinya ini kita pakai default. Kemudian measurement kita ambil karena kita hendak mencek untuk tegangannya baik primer maupun sekunder kita ambil winding voltages ya. Kita oke. Sementara untuk trafo seperti ini, jadi kita hubungkan dari sisi primernya, kemudian sisi sekundernya tentunya kita pakai bisa pakai ground, bisa kita copy atau ambil dari library browser tentunya. Nah, ini kita bisa hubungkan, dan bisa juga kita tempelkan, kita seret gitu ya. Boleh atau dengan cara yang lain. Nah, kemudian untuk eh, apa namanya transmisi ya, transmisi kita bisa gunakan beberapa pilihan sebenarnya untuk elemen ya dari grup elemen bisa ambil distributed parameters line atau ambil p-section line. Kalau p-section line ini adalah ini yang mengikuti teori transmisi jarak jauh ya. Kita boleh milih salah satu di antara keduanya ya. Karena dari soal juga parameternya juga bisa masuk di keduanya. Kita coba saja yang p-section line ya. P-section line kita bisa hubungkan ke sini. Kemudian ini tentunya netralnya ikut ikut ground juga ya. Jangan sampai keliru. Kemudian di sisi beban ini dalam kilowatt ini kita tidak pakai branch ya, tapi pakai load. Jadi RLC load sama jadi series RLC load sama paralel RLC load.
Ini yang series dulu di bagian atas. Yang untuk paralelnya ini di sisi bawahnya. Ukurannya kita setting, ya, kita double klik. Nominal voltage-nya mengikuti sistem di sini tadi sama dengan sisi sekunder trafo, yaitu 20 kV atau 20 E3, ya, ini kemudian frekuensi 50. Nah, ini aktif powernya kan 200 kW, ya, 200 kW itu 200 kali 10 pangkat 3. Kemudian untuk daya reaktif induktifnya ini 50, ya, 50 kW kvar, ya, untuk daya induktif. Terus kapasitornya itu 0 karena tidak ada di situ. Nah, kalau ini kita apply, nanti ini coba diamati kapasitornya, ya, karena kita masukkan 0, apa yang terjadi? Nah, ini ternyata kapasitornya hilang. Oke, ya. Terus untuk yang beban paralel, ya, serupa. Nominal voltage-nya mengikuti 20 kV, frekuensinya tentunya sama, aktif powernya adalah 100 kW, ya, maaf, 100 kW, 100 kali 10 pangkat 3. Kemudian untuk eh, daya reaktif induktifnya adalah 25 kilovar, daya reaktif kapasitifnya karena tidak ada di situ 0, ya, kita apply. Nah, ini kan sudah bisa, ya, kita masukkan. Ini bisa kita secara hubungan kelistrikan, bisa kita seperti ini. Kemudian sisi beban tentunya kita bisa gunakan grounding. Grounding bisa kita satukan juga untuk beban yang berdekatan, ya. Pada dasarnya sama atau hampir sama, ya, untuk apalagi rangkaian kecil. Baik, ini kita rasa sudah lengkap sehingga bisa kita coba untuk simulasi apakah ada kesalahan atau tidak. Itu nanti akan ada keterangan yang lebih jelas. Kemudian untuk waktu simulasi jangan lupa, misalnya kita hendak menampilkan sejumlah gelombang tertentu saja, ya. Karena kalau untuk 1 detik itu aja ada 50 Hz atau 50 gelombang. Maka kalau kita menginginkan katakanlah 1 gelombang itu berarti waktunya adalah 1/50 detik, ya. Sehingga kalau kita ingin misalnya 3 kali atau 3 gelombang, ya, 3 kali 1/50, atau bisa kita sederhanakan seperti ini, 3/50 detik. Ya. Baik, kita coba run. Sebenarnya bisa kita save dulu atau langsung run, ya. Beberapa versi terbaru MATLAB ini bisa dievaluasi dulu dengan run langsung. Kita coba ada error di mana, ya. Ada ada keterangan, ya, ini harus kita ikuti. Error di voltage source-nya. Ini terjadi kegagalan, ya. Fail to evaluate mesh initialization command. Dia ada kesalahan dalam perintah awalnya. Nah, apa yang menjadi penyebab, ya, caused by the diagram must contain a power GUI block. Jadi harus ada power GUI block. Ini letaknya di mana? Ada keterangannya di sini. Power GUI ini letaknya adalah harusnya di level paling atas dari diagram kita, di mana Simscape Electrical Specialist Power System Block itu ini tempat ngambilnya, ya. Kita ambil di specialize di fundamental, ya. Ini dia power GUI yang kita cari. Nah, ini harus kita taruh di rangkaian, kita taruh di sisi atas. Ya. Nah, sebenarnya kita bisa setting parameter untuk simulasinya, ya. Misalnya ini continuous kita ganti dengan discrete, dengan
pencupliannya tertentu ya waktu cupliknya. Tapi sementara kita gunakan continuous dulu ya. Oke. Nah, kita coba lagi run. Kita uji coba. Ada lagi ya konfirmasi kekurangan ini ya perlu kita pahami dan kita tindak lanjuti juga. The voltage source block ya AC voltage source cannot be connected in parallel. Jadi sumber tegangan tadi tidak boleh diparalel dengan elemen kapasitif yang ada di dalam paralel RLC branch. Nah, ini maka kita harus apa ini? Ya, add ini solusinya. Add a small resistor in series. Jadi tambahkan resistor secara seri ke sumber tegangan tadi ya, atau terhadap elemen kapasitif tadi. Baik, kita harus menambahkan resistor di sini. Kita buka ya rangkaiannya. Ini harus kita tambahkan resistor setidaknya kecil ya. Kita bisa ambil dari elemen, kita ambil dari branch ya, mungkin bisa paralel RLC branch ataupun series RLC branch. Kita ambil yang coba yang paralel aja nggak apa-apa salah satu ya. Ini kita hubungkan, ini kita jadikan aja resistor saja ya. Rangkaiannya kita rapikan sedikit. Ya. Nah, ini kita jadikan R saja. Jadi pilihan branch type-nya kita pilih R saja. Resistansinya kita ambil kecil saja ya 0,1 misalnya ya. Oke. Nah, nanti yang ini juga sama. Ini harus kita kasih yang sama ya. Kita buka, kita del, ini kita copy bisa. Kita copy, taruh di sini. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau tidak terjadi reaksi apa-apa dan hanya berkedip, kemungkinan sudah bisa jalan ya. Biasanya ada status bar di bawah prosesnya. Ini agak kurang kelihatan ya. Mungkin karena tidak dimaksimize. Ya, kalau kita maksimal nanti sebenarnya akan kelihatan ada proses apa di bawahnya ya, di status bar bawah. Nah, kalau seperti ini berarti prosesnya sudah bisa jalan. Kemudian kita bisa cek ini ya. Eh, Terutama nanti kita perlu pasang alat ukur di mana yang kita perlukan ya. Jadi yang diminta antara adalah tegangan di sisi kirim bus 1, kemudian bus 2 di sini ya. Nah, ini antara kita bisa ambil dari trafo misalnya ya. Kita double klik untuk tadi kan sudah kita pilih di bagian paling bawah measurement winding voltage-nya kita sudah aktifkan ya. Tidak lagi non tapi kita pilih winding voltages. Oke. Dengan begitu nanti kita bisa ambil perangkat ukur dari grup measurement ya. Measurement kan pengukuran. Kita ambil multimeter. Dari multimeter ini, multimeter itu kan ngambilnya dari semua measurement peralatan ini yang sudah kita aktifkan. Ini kita outputnya kita kirim menuju ke osiloskop. Osiloskop letaknya di mana? Itu di bawah Simulink, ya, di bawah Simulink di grup sync. Kalau misalnya satu kali Anda kesulitan dalam mengingat, Anda bisa lakukan pencarian di sini ya, misalnya kita ketik scope gitu atau apapun yang kita cari dalam pencarian nanti akan muncul semua scope yang mungkin ada. Kita ambil scope di sini. Nah, ini scope-nya kita gunakan sebagai keluaran dari multimeter. Sekarang multimeter perlu kita set juga ini ya. Kita double klik multimeternya. Nah, dalam multimeter ini ada available measurement. Saat kita mengaktifkan semua measurement di peralatan-peralatan, contohnya tadi hanya trafo, ya, itu maka nanti akan muncul di sini available measurement, jadi pengukuran yang tersedia. Kita pilih
karena yang diminta adalah bus pertama atau sisi primer trafo, ini kita bawa ke selected. Jadi kita pindah ke sisi kanan ya ini ya. Ini yang kita pilih, select itu kan pilih, yang ini yang tersedia. Nah, yang ini nanti akan kita munculkan di plot. Nah, plotting sendiri kita bisa gunakan ini ataupun lewat ini tadi kita kirim ke scoop ya. Hampir sama ya, cuma nanti plotnya muncul di dua grafik yang berbeda kalau ini kita aktifkan dan ini juga kita buka. Oke ya, close. Nanti kalau kita double klik nanti akan muncul hasilnya nanti ya. Ini kan tadi kita simulasikannya, kita masang osiloskopnya kan setelah simulasi pertama tadi ya. Jadi belum bisa kelihatan. Begitu kita simulasikan nanti ini sudah akan muncul. Yang berikutnya itu misalnya ini yang bas kedua. Bas kedua bisa ambil dari ini, di bagian measurement kita bisa aktifkan, atau ambil perangkat ukur dari grup measurement di bawah electrical ya. Ada measurement. Jadi kita bisa ambil voltage measurement ya. Ini nanti juga akan kita gunakan untuk mengukur tegangan di sisi sini ya, sekaligus daya juga. Ini kita bisa ambil dari sini atau dari sisi sini sama aja pada dasarnya ya. Nah, kemudian kalau namanya tegangan itu kan harus ada titik referensi. Referensinya tentunya adalah pakai ground. Elemen ground kita ambil di sisi negatifnya. Ini sisi positifnya di titik yang kita hendak ukur, referensinya negatif di ground. Ini juga nanti bisa pakai scoop, ya. Kita bisa copy juga lewat ini, boleh, atau ambil langsung dari library browser ya. Paste, ya. Nanti outputnya sudah berupa tegangan di bus 2 di sini. Terus kalau untuk yang soal yang ketiga, kita akan diminta untuk ini melihat daya yang dikirim lewat bus 1. Daya itu sama dengan tegangan kali arus ya. Ini perlu kita perhatikan. Di sini tentunya kita memerlukan alat ukur tegangan dan alat ukur arus. Kita lihat, kita ambil voltage measurement sekaligus juga nanti current measurement. Ini di bagian measurement kita ambil current measurement, pengukur arusnya. Nah, cara mengukur tegangan tentunya ini sisi yang kita ukur harus kita hubungkan dengan titik ukurnya, terus titik referensi di kutub minus kita tentunya ambil ground, ground, kita ambil ground. Untuk arusnya tentunya ini arus kan tidak bisa seperti tegangan gini ya, yang hanya ambil dari satu titik, ini harus dilewatkan arusnya ya. Makanya kita perlu taruh dia itu di sini. Kita putus di sini ya. Untuk memutus gimana? Kita geser komponen yang kita hendak perlukan ya. Kita geser aja ke kanan, kita blok, kita geser ke kanan. Kalau kita rasa ini kurang, kita ambil lagi. Ini kita renggangkan, kita taruh di sini. Ini kita del, ini kita ambil sebagai pengukur arusnya. Ngambilnya tentunya dari sisi kirim arus, kemudian negatifnya itu keluarannya arus ya, seperti voltmeter, apa maaf, ampere meter itu susunannya adalah seri terhadap beban. Nah,
Ini outputnya kita sudah punya output tegangan V, kemudian output arus I. Ini biar data V dan I bisa dikalikan, kita memerlukan komponen yang namanya adalah produk. Ya. Kan kalau di perkalian itu ada cross product, ada dot product. Ini antara lain ada di mana, kita kalau lupa dicari aja di sini ya, produk. Ya. Ini untuk perkalian, ya baik untuk vektornya adalah bisa pakai cross ataupun dot ya. Nah, ini ternyata ada dua, karena ada juga grup yang sifatnya umum ya, namanya commonly used block. Nah, ini kita ambil sisi uh, voltage-nya, kemudian ini current-nya. Nah, ini kan nanti pengalih data dari voltage maupun current. Kemudian untuk output-nya kita gunakan scope. Ya, kita gunakan scope. Baik, ini kita rasa sudah cukup lengkap ya. Kita run dulu. Sudah jalan ya status barnya. Ini kita lihat dayanya dulu, boleh, atau tegangannya dulu ya. Kita lihat tegangannya dulu aja. Nah, ini adalah tegangan di sisi bus 1. Kalau mau lihat yang bus 2, kita double klik ini. Ini tegangan di bus 2 ya. Sebenarnya bisa kita bandingkan, dijadikan satu juga bisa ya. Kita kumpulkan outputnya, kita arahkan ke satu scoop yang sama, atau bahkan scoopnya itu bisa kita atur ini jumlah sumbunya itu berapa gitu ya, dengan melalui pengaturan yang ada di, saya agak lupa ya, ada di daerah sini di pengaturan ya. Ini bisa nomor inputnya berapa, satu atau dua. Jadi kita setting aja nih misalnya dua, tapi berarti nanti akan ada dua input. Kemudian, oh ya, untuk data lognya ini mungkin ada yang terlimit di 5.000, nanti akan menyebabkan, kalau dicek ya, akan menyebabkan data itu akan terbatasi hanya 5.000 data saja, sehingga kadang hanya data-data terakhir saja yang muncul. Ya. Kemudian kalau daya ya, ini osiloskop yang ketiga, kita double klik, muncul, nah ini adalah daya. Ini frekuensinya tentunya berbeda dengan frekuensi tegangan ataupun arusnya. Ya, nanti bisa dicek. Baik, seperti itu.